ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita bisa memulai pelajaran kali ini dalam keadaan sehat. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita seharusnya menjaga 3M. Pertama, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Karena kita sedang belajar, jadi kita tidak menggunakan masker. Dan ini orangnya juga ada sedikit ya. Kalian suka pakai masker gak kalau keluar rumah? Ya bagus. Nanti juga kalau main sama teman-temannya misalkan jauh pakai masker ya. Selanjutnya kita akan absen dulu. Aulia Zahra, Friza, Natasha, Naila, Suci, Zarifa. Alhamdulillah ya hadir semua. Selanjutnya kita memperhatikan kerapihan dan kebersihan. Udah rapi belum kerudungnya? Udah enak biar belajar yang terganggu. Kebersihannya ini udah bersih belum lantainya? Udah ya. Terus sekarang kita akan buka buku halaman 20. Lihat bukunya halaman 20. Ya siapa yang mau baca? Ya Aulia Zahra baca. Ya, sampai jawab Pak Rudi. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Benar Edo, meskipun bau tetapi seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga. Jawab Pak Rudi. Selanjutnya siapa? Tiba. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak, tanya Edo penasaran. Ya, selanjutnya Suci. Iya, tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa, Edo, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan suka dalam memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Jawab Pak Rudi. Ya, selanjutnya Friza. Dan ingat Saling membantu dan tolong menolong adalah bentuk dari kemalangan sila Pancasila. Coba lihat tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Pak Eko. Selanjutnya lihat halaman 21. Ada gambar ininya. Gambar Garudanya ya lihat. Tuh, Pancasila. Kita baca bareng-bareng dulu ya Pancasilanya. Ayo, 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, alhamdulillah ya pintar semua. Lihat di halaman 21. Siapa yang mau baca? Baca lagi. Pancasila sebagai dasar negara. Siapa?
Yang belum tadi, Ripa belum, ayo. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi satu hal baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Selanjutnya Naila, tadi belum ya Naila, nilai-nilai. Nah, lihat yang satu, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianutnya merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk memeluk agama suatu tertentu. Kita juga harus menghormati kebebasan agama orang lain. Di sini ada gak, misalkan yang punya teman orang Kristen, ada di sekolah, lain ada. Nah, yang punya teman orang Buddha, enggak. Orang Konghucu, orang Hindu, enggak ada. Berarti misalkan ya di sini mah rata-rata adanya orang Islam sama orang Kristen. Nah, kita harus menghormati agama yang dianut oleh teman kita tersebut ya. Harus tetap diajak main bareng, diajak belajar bareng ya. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia, asas kebersamaan bangsa Indonesia, dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Jadi kalian misalkan di sini ya kayak belajar bersama, berarti itu nilai kemanusiaan. Kan nih kayak gini lagi pemilihan, bapak-bapak itu bergotong royong buat bikin tenda, bikin rapi supaya rapi saat pemilu. Nah, itu nilai kemanusiaan. Terus tidak membedakan antar orang kaya dan juga orang miskin. Jadi semuanya itu sama aja. Cuma orang miskin gak ditemenin, jangan ya. Ini mainnya pokoknya bareng-bareng gitu. Terus yang ketiga itu ada Persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan cinta tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Tahu gak arti bineka tunggal ika? Iya, berbeda, walaupun berbeda-beda tetapi juga tetap satu gitu. Misalkan ada yang orang Jawa, ada yang orang Sunda, ada yang orang Sumatera, kan beda-beda ya. Dan juga Sundanya juga beda. Ini mah Sunda Karawang, ini mah Sunda Majalengka, ini mah Sunda mana lagi, Garut misalkan ya. Itu walaupun beda-beda tapi tetap satu. Tuh, ya Persatuan Indonesia. Juga nih kedudukan yang sama. Setiap di Persatuan Indonesia itu setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan juga masyarakat. Warga harus mengutamakan musyawarah. Misalkan mau ada apa-apa tuh musyawarah dulu kan. Selanjutnya nilai Pancasila yang keempat ya, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan juga masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum atas kepentingan pribadi dan golongan. Misalkan kayak kerja bakti gitu, mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Dan juga
mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi kan dalam musyawarah ya, musyawarah itu kan kayak kerja kelompok nih. Misalkan ada kan suruh bikin satu kerajinan. Misalkan Natasha bilangnya pengen bikin kerajinan batik. Nah, terus Zahra pengennya kerajinan tuh bikin boneka. Nah, terus teman-temannya bingung, ini kita mau bikin batik atau boneka ya? Nah, saya ditanya satu-satu, setujunya batik atau boneka, batik atau boneka gitu. Nanti hasil terbanyak itu yang dipakai jadi pada musyawarah, demokrasi ya, musyawarah. Nah, kayak memilih ketua kelas, misalkan ini ada gak yang mau jadi ketua kelas? Ketua kelas kan Suci sama Nayla ya, ketua kelasnya, calonnya ada 2. Nah, terus yang lainnya milih, ini milih nomor 1 atau nomor 2 ya, gitu. Nah, nanti yang paling banyak itu diambil. Nah, yang paling banyak itu yang menang, itu adalah musyawarah. Terus yang sekarang adalah nomor 5, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain itu sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Ini di sini tuh nilainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini ada harus mengembangkan pula sikap adil terhadap sesama, misalkan adil terhadap sesama. Karena itu punya makanan cuman ada 2, tapi orang itu ada 3. Kan yang ini mah Naila mah dekatnya sama Frida aja berdua. Nah, tapi ada Suci juga di situ. Masa yang ditawarin makan Fridanya aja, Sucinya enggak. Nah, nanti misalkan ada temen berapa di situ, misalkan ada 5 orang kayak gini, makanannya cuma ada 3. Nah, nanti ini kalian mau enggak semuanya gitu, walaupun sedikit-sedikit tapi semuanya kebagian ya. Juga menghormati hak orang lain, kan ada hak ada kewajiban. Kita tahu kan hak dan kewajiban. Kalau misalkan hak kita sebagai pelajar apa? Pelajaran. Terus mengerjakan tugas, ya benar. Terus kewajiban kalian piket, ya menjaga kebersihan. Apa lagi? Ya menyiram tanaman. Misalkan nanti udah di sekolah biasa ya, nanti ada tanaman di luar kelas disiram gitu. Kelasnya biar nyaman juga ditiketin. Terus kita saling menolong, misalkan di jalan ya, ada pensil temennya yang jatuh, kalian lihat kan pensilnya Zahra, terus Natasha yang lihat, Zahra itu pensilnya jatuh, diambil terus dikasihin. Itu menolong, misalkan dalam hal kecil, ada yang jatuh dibangunin ya, dan diketawain ya, atas ada yang nangis. Misalkan menghargai orang lain, hargai orang lain itu misalnya ada orang yang ngomong tuh didengerin. Misalkan ada temennya yang lagi cerita, ini malah cerita lagi ke yang lain, jangan ya. Nah, selanjutnya kita melihat peta Indonesia. Lihat semuanya ke sini. Peta Indonesia. Indonesia ini terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan juga 69 derajat bujur timur dan 141 bujur timur. Dan Indonesia itu terletak dari 2 benua, benua Asia dan juga Australia, dan juga 2 samudra, Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, yang membuat Indonesia itu menjadi beriklim tropis. Cuman ada 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Kan kayak di luar negeri kan, kok di luar negeri misalnya di Jepang ya, di Jepang kok musim salju sih, di Indonesia enggak gitu. Soalnya di Indonesia itu beriklim tropis.
Sekarang udah dulu ya belajarnya. Terus nanti jangan lupa PR-nya membuat peta Indonesia ya di rumah ya PR-nya. Terus kan tadi udah belajar ya, kalian udah tahu apa aja dari pembelajaran tadi? Siapa yang mau jawab? Tadi udah belajar apa aja? Suara yang keras ini siapa? Ripa. Belajar tentang apa? Ya, terus apa lagi yang lain? Pancasila. Iya, Pancasila. Terus selain belajar Pancasila, kita belajar apa lagi? Oh iya, tentang persatuan Indonesia. Terus yang tadi barusan tentang apa? Peta. Petanya tentang apa ini? Letak geografis Indonesia. Ya. Nah, sekarang kan tadi udah belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Nanti mainnya bareng-bareng ya. Juga sebelum pulang mari kita baca doa. Biasanya kalau pulang baca doa apa? Surat wal asri. Ayo kita bareng-bareng baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih ya, selamat jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.